Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Kamis, kita berkumpul bersama untuk mempelajari salah satu kitab ulama yang berjudul Mawsu'atul Adabil Islamiyah, ensiklopedi adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yang ditulis oleh As-Sayyid Nada hafizahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita masih membahas adab bersaudara, dan telah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya, persaudaraan yang dimaksud dalam adab Islami ini persaudaraan yang diikat dengan keimanan, al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan keimanan kita, bukan persaudaraan kekerabatan, bukan persaudaraan kesukuan, tetapi persaudaraan yang lebih agung dan lebih mulia dari itu semuanya adalah persaudaraan karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ukhuwah fillah wal ukhuwah lillahi Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan, kalau yang kita bahas adalah adab yang Islami dalam bersaudara karena Allah ini, saya senantiasa dan kita semuanya senantiasa mengingatkan untuk yang pertama, memperbaiki niat di dalam bersaudara. Karena kita tahu amalan kita tidak akan pernah diterima oleh Allah kalau tidak memenuhi dua syarat utama. Para ulama yang lain memberikan syarat 3, ada yang mengatakan 2, yaitu ikhlas. Yang kedua al-mutaba'ah. Ada yang mengatakan yang ketiga adalah sidqul azimah. Dan ini juga penting. Ya, yang pertama adalah ikhlas. Kalau betul persaudaraan kita karena Allah, maka jangan cari tendensi selain Allah. Murni karena Allah. Tidak ada niat mendekati saudaranya karena dia kaya raya, karena dia tampan, cantik, jelita, dan seterusnya, tapi betul-betul karena Allah. Maka kita dapatkan Bilal bin Rabah, beliau bersaudara dengan siapa? Abdurrahman bin Auf, berkerabat. Kita tahu Bilal mantan budak, hamba sahaya, orang Habasyi, orang Ethiopia, yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, menikah dengan saudarinya Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya raya. Maka yang dibangun ini adalah persaudaraan karena Allah, menjaga keikhlasan. Yang kedua al-mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Mengikuti, bukan menambahi dan bukan mengurangi. Mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana cara Rasulullah SAW bersaudara? Yang ketiga, bagi yang menambahkan syarat yang ketiga, apa itu? Sidqul azimah. Dan ini penting.
Kenapa? Sebagian ulama menambahkan kata ini, ya, sidqul azimah. Apa itu sidqul azimah? Azimah, azam. Apa itu azam? Komitmen yang benar, jujur. Betulkah antum ikhlas? Betulkah antum mengikuti sunnah? Maka kriteria ketiga apa? Sidqul azimah. Dan ini sering terdapat apa? Khalal, kekurangan di dalam ibadah orang yang mungkin kita termasuk di dalamnya. Apa itu? Sidqul azimah adalah komitmen yang jujur. Apa itu maknanya? Para ulama mengatakan sidqul azimah tarkul kasal, al mujahadah fil ikhlas wal mujahadah fil mutaba'ah. Ya. Sidqul azimah adalah meninggalkan penyakit malas. Karena seringkali kita dapatkan orang, ya, orang itu ikhlas, orang itu mengikuti sunnah, tapi kok malas-malasan. Berarti orang tersebut keikhlasannya ada kekurangan, mengikuti sunnahnya juga ada kekurangan. Pak Ikhwan, ini PR besar di antara kita. Berapa banyak ikhwan di antara kita semuanya, mau ikhwan mau ustadz, ya, kaum muslimin secara umum, dia tahu itu amalan sunnah, dia tahu itu adalah amalan yang mesti dituntut keikhlasan hanya untuk Allah, tapi kok malas-malasan, maka ini syarat diterimanya amal. Maka pantas Rasulullah mengatakan apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ini penyakit-penyakit hati, ya, yang Rasulullah SAW berlindung dengan penyakit tersebut. Kenapa penyakit hati, ikhwan? Al-ikhlas. Al-ikhlas itu apa? Ikhlas itu amalan hati, ya. Ikhlas itu amalan hati. Maka sekarang orang mengatakan saya ikhlas, tapi kok malas, berarti hatinya berpenyakit. Maka kalau betul kita ikhlas, ikhwan, kita akan rajin belajar, akan rajin sholat, akan rajin beribadah, akan rajin. Kenapa? Karena ketika dia berpenyakit malas, kita dapatkan Rasulullah berlindung dari itu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung dari sifat apa? Sifat al-ajz. Apa itu al-ajz? Lemah. Ya. Lemah, bukan kalimat lemah lembut, lemah. Imannya lemah, ya. Rasulullah berlindung dari kelemahan, karena orang beriman pasti kuat, ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan sifat malas. Ini penyakit hati, ya. Wa a'udzubika minal, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dari alham, humum, galau. Siapa ini? Ada iklan galau.com, ya. Era sekarang katanya era galau. Di mana-mana saya lihat stiker-stiker galau. Apa itu? Penyakit itu. Kok dikabarkan penyakit itu? Mestinya mengabarkan kepada siapa? Yang menjaga hati kita, yaitu Allah. Ya Allah, saya ini galau, maka lindungi diriku dari penyakit itu. Kok malah ngabarkan kepada manusia yang sama-sama galau, ya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Galau dan sedih, ya, sedih yang tidak islami. Ini yang dilindungi, yang berlindung Rasulullah dari penyakit itu. Sedih yang tidak islami. Ada sedih yang islami, ada, ya. Sedih karena kita berbuat dosa, itu jelas harus sedih. Menyesal kenapa sahabatnya tidak berdosa, kenapa saya berdosa. Artinya apa? Sahabatnya tidak berhutang kepada Allah, kenapa saya berhutang. Kan kurang lebih begitu. Dosa itu hutang, ya. Ini masih sedih. Sedih dengan kondisi umat Islam, dengan pemahaman kemusyrikannya merajalela, sedih harus. Adapun sedih yang tidak islami apa? Ya, sedih diputus pacarnya, sedih pacaran, itu sedih itu, ya, yang tidak islami. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, sifat lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, pengecut, ya, lempar batu sembunyi tangan, ini pengecut, ya. Ini Rasulullah berlindung minal jubni wal bukhl, bakhil. Apa bentuk bakhil? Bentuk bakhil ketika antum SMS,
Nabi Muhammad SAW, itu bakhil. Apalagi ada mengatakan, Ustaz, ada perkataan Nabi Sau. Siapa itu Nabi Sau? Nabi keberapa itu Nabi Sau? Nabi SAW. Ini adalah bakhil. Rasulullah berlindung dari bakhil. Ya, karena bakhil kepada Rasulullah apa? Ketika kita dapatkan Nabi disebut namanya tapi kita tidak bersolawat. Ustaz, saya bersolawat itu SAW. SAW atau sol'am atau huruf sod. Ini yang mencontohkan pertama kali siapa? Orang Syiah. Kita lihat di buku-buku hadisnya, mereka menulis Nabi Muhammad sol'am, Nabi Muhammad sod, ya, atau disingkatnya dengan SAW. Maka kita katakan ini bakhil. Ya, fa ikhwani fillah, ini yang pertama. Pembahasan kita kali ini adalah kajian ukhuwah akan terbangun kuat di hadapan kita, akan kita rasakan manisnya ukhuwah karena Allah ini. Kalau antum menjaga keikhlasan, kita menjaga keikhlasan, kita berusaha menjaga sunnah Rasulullah dalam berukhuwah, dan tolong berlomba-lomba untuk melaksanakan ukhuwah Islamiyah ini. Apa contohnya? Para ulama, Qatadah rahimahullah, beliau katakan, saya berusaha meniatkan diri untuk membantu menjamu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibn Umar atau Ibn Abbas. Kemudian apa? Ternyata malah beliau niatkan ikhlas karena Allah untuk apa? Membangun ukhuwah Islamiyah. Tapi ternyata sebaliknya, malah saya dibantu oleh sahabat Rasulullah ini alaihi salatu wassalam. Jadi kalau orang berusaha untuk membangun tali ukhuwah, saling tolong menolong, mungkin antum niatnya menolong saudaranya, ternyata malah saudaranya juga tidak mau kalah. Ini yang dimaksud ukhuwah Islamiyah. Karena realita zaman sekarang apa? Orang ditolong orang lain malah, memang sudah pantas saya ditolong. Bukannya apa? Bukannya berusaha apa? Berusaha berlomba tolong menolong, tapi apa? Nunggu pertolongan orang. Ini adalah karakter orang yang membangun ukhuwahnya tidak di atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau betul saling tolong menolong karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan berlomba. Al-munafasah. Maka pantas tadi kita katakan, sebagian ulama mensyaratkan amalan kita diterima Allah, syarat ketiganya apa? Sidqul azimah, jujur dalam menjaga komitmen, menjaga keikhlasan, dan menjaga amalan kita di atas dasar sunnah Rasulullah SAW. Ikhwan, kenapa ini saya ingatkan? Berkaitan dengan ini, kenapa saya ingatkan pertama kali? Walaupun pembahasan kita berada di tengah, karena apa? Karena yang akan kita ucapkan ini adalah perkara-perkara yang sudah sering kita dengar. Ya, hak-hak sama muslim ini sudah sering kita dengar. Tapi kenapa kita malas-malasan? Maka saya ingatkan sekarang. Syarat diterimanya amalan kita, syarat ketiganya adalah mesti tinggalkan malas. Yang mesti antum ingat, amalan-amalan ini, adab Islamiyah ini, ukhuwah Islamiyah ini, adabnya apa? Ini adalah niatkan untuk menghidupkan sunnah. Itu yang kita bangun pertama kali. Setelah kita menjaga keikhlasan. Apa itu? Yang ke-8 yang dituliskan oleh Syekh As-Sayyid Nada hafizahullah ta'ala adalah memenuhi undangan kawannya. Ya. Memenuhi undangan saudaranya. Ini oleh Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Beliau katakan, memenuhi undangan walimah itu wajib. Ya. Memenuhi undangan walimah, pesta, misalkan saudara kita menikah, ya, wajib didatangi, kata beliau. Maka berapa banyak di antara kita terhalang dengan kata apa? Pak Ustadz, saya tahu itu wajib, tapi saya itu tidak mampu saat ini untuk membawa apa-apa kepada saudara saya. Bohong, kata. Ya. Sekarang seringkali ada yang diundang walimah merasa malu. Ini malu tidak pada tempatnya. Ya. Karena para ulama sudah mengatakan wajibnya kita mendatangi undangan saudara kita berdasarkan hadis yang telah kita bahas kemarin. Wa idza da'aka fa'ajibhu.
kalau saudara kita, kata Rasulullah SAW, memanggil kita, maksudnya memanggil di sini apa? Mengundang kita, ya, kepada suatu acara yang dijelaskan oleh Imam As-Sayyid ada di sini, undangannya undangan makan. Antum kok tidak mau mendatangi undangan makan? Ya, berarti antum ini sosok malaikat kah yang tidak pernah makan? Padahal kita tahu forum makan ini adalah forum favorit. Ya, kenapa antum tidak mau datang? Kemudian alasannya, Pak Ustaz, saya tidak bawa kado. Iya, bukankah ada kado dari Rasulullah SAW? Doa yang Rasulullah contohkan kepada walimah saudara kita, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kenapa antum tidak mendoa? Gak hafal. Salah siapa tidak hafal? Doa sepanjang itu kok tidak hafal? Ya, barakallahu lak. Apa artinya ini? Semoga Allah memberkahi kepadamu. Wa baraka alaika. Kenapa doa berkahnya itu 2 kali? Para ulama menjelaskan hadis ini, barakallahu laka, semoga Allah memberkahi Anda yang menikah, mau mempelai laki-laki atau mempelai perempuan. Wa baraka alaika, dan semoga orang-orang yang ada di sekitar kalian mendapatkan berkah karena sebab pernikahan kalian. Maksudnya begitu kata Rasulullah SAW. Maksud dari doanya Rasulullah ini alaihi salatu wassalam. Jadi ketika antum menikah, ikhwan, didoakan oleh saudara antum, semoga antum itu membawa kebaikan kepada diri antum dengan istri antum. Masing-masingnya itu membawa kebaikan untuk dirinya. Orang menikah itu membawa kebaikan untuk dirinya tidak? Membawa kebaikan. Karena menikah adalah setengah dari din. Ya, setengah dari din Islam. Menikah adalah menjaga kemaluan orang yang menikah. Menikah adalah cara mencari kekayaan harta, cara mencari kekayaan jiwa. Orang tenang kalau menikah. Betul tidak? Rasulullah SAW mencontohkan apa? Seorang lelaki kalau mendapatkan wajah istri tetangganya itu cantik, atau mendapatkan wajah wanita yang cantik jelita di jalan misalnya, hendaklah, apa kata Rasulullah, bersegera dia datangi istrinya. Kenapa? Kata Rasulullah, karena istrinya juga memiliki apa yang dimiliki itu wanita. Kecantikan itu kan relatif. Bagi antum itu cantiknya katanya hidungnya panjang. Bagi teman antum mungkin hidungnya rada pendek itu lebih cantik. Artinya itu relatif. Ya. Tetapi kecantikan di sini adalah kecantikan din yang dituntut oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Pak Ikhwan, ini berkaitan dengan memenuhi undangan saudara kita dengan konteks apa? Undangannya tidak mengandung unsur yang diharamkan. Ya, ini yang disebutkan oleh penulis di sini. Syaratnya dalam acara tersebut tidak terdapat perkara yang haram yang Anda tidak mampu mengubahnya. Ya, yang Anda tidak mampu mengubahnya. Ketika Anda sanggup untuk mengubahnya, maka Anda datangi, kemudian ubah itu kemungkaran. Bisa dipahami? Dan saya pernah dapatkan ketika ada siaran di Radio Mu'ad, ada yang bertanya, Pak Ustadz, saya ya mendatangi undangan saudara saya, tapi itu undangan itu perkara yang tidak ada contohnya. Kok bisa? Saya niatkan, katanya, saya niatkan mengingkari kemungkarannya itu dengan hati. Jadi saya ikut saja di situ. Ya, acara itu saya ikuti. Jadi saya ingkari dengan hati, diam saja. Ikhwan, para ulama menyebutkan apa? Ini cara yang tidak pas dalam mempraktekkan hadis. Dia berusaha melaksanakan hadis Rasulullah SAW. Hadis apa? Man ra'a minkum munkara. Barang siapa di antara Anda melihat kemungkaran. Apa itu kemungkaran?
Kemungkaran itu bukan hanya minum minuman keras. Kemungkaran itu bukan hanya berzina, berjudi, mengundi nasib. Kemungkaran itu bukan hanya itu. Kemungkaran adalah perkara-perkara yang diingkari oleh Allah, diingkari oleh Rasulullah, tidak dicintai oleh Allah, tidak dicintai oleh Rasulullah. Perkara yang baru dalam Islam itu kemungkaran. Adapun perkara yang baru dalam dunia, selama itu tidak diingkari oleh din, itu tidak dikatakan kemungkaran. Perkara yang baru dalam dunia apa? Pulpen gaya begini, ini baru. Tetapi ini perkara dunia bukan? Perkara dunia. Mic, ya, ini perkara dunia bukan? Perkara dunia. Bagaimana cara bedakannya, Bos? Cara bedakannya gampang. Orang kadang beralasan, mic ini katanya kan buat adzan, berarti itu bukan perkara dunia. Tayyib, gampang. Saya tinggalkan itu mic. Ya. Ketika antum menjadi muadzin, ikhwan, kira-kira ada tidak adanya pembesar suara ini, mic ini, menjadi syarat sahnya adzan tidak? Ketika antum adzan tanpa mic, sah tidak adzan? Antum lari misalkan, Bilalnya Masjid An-Nur. Istilah di Indonesia katanya muadzin itu Bilal. Saya sering dapatkan di masjid-masjid. Dan yang bertindak sebagai Bilalnya pada Jumat kali ini, bapak ini. Jadi seakan-akan Bilal itu julukan. Padahal Bilal itu nama sahabat, bukan julukan. Bilal itu nama sahabat, jangan dipaksakan jadi julukan. Kalau Abu Hurairah itu julukan, kunyah. Bilal itu nama sahabat. Yang bertindak sebagai Bilal itu apa maksudnya? Kalau antum mengatakan demikian, mungkin siapa muadzin Rasulullah yang lain? Abdullah ibn Umi Maktum itu iri. Kenapa tidak yang bertindak sebagai ibn Umi Maktum? Bukankah itu sahabat Rasul yang muadzin juga? Itu istilah-istilah yang tidak ada contohnya sebenarnya. Ya, nah sekarang kita katakan antum adzan, apalagi sekarang ada menara. Taib, apa manfaatnya ini menara? Dulu belum ada ini, maka dibangunlah menara. Kalau sekarang menara boleh tidak? Boleh. Ketika lampu atau listrik padam, ya. Kemudian antum mesti adzan, dan adzan itu kan mesti lantang suaranya. Maka diadakanlah menara. Maka saat ini pun boleh ada menara. Kalau tidak ada, Pak Ustaz, panjat saja kubah ini. Boleh Pak Ustaz manjat di atas kubah adzan? Pamali kata orang Kendari. Tidak ada dalilnya. Ya, adzan di atas kubah diperbolehkan tidak? Boleh. Yang penting dicari lokasi tertinggi untuk adzan. Nah ini sekarang mic ini perkara yang baru dalam dunia ini. Ketika mic ini tidak ada, tenang, khutbah Jumat jalan, khutbah Idul Fitri jalan, adzan jalan. Nah sekarang acara-acara yang baru, contohnya apa? Membaca Al-Quran. Secara hukum asal, membaca Al-Quran itu adalah sunnah, ibadah. Tetapi ketika antum mengadakan acara baca Quran berjamaah, bahkan rutin setiap malam tertentu, maka kita katakan caranya tersebut adalah cara yang tidak nyunnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bahkan ketika beliau alaihi salatu wassalam menganjurkan kepada kita untuk membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, tidak ada dalil mesti membacanya berjamaah. Artinya apa? Bacalah surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Mau di pagi Jumat kah, mau di siangnya kah, mau di sorenya kah, mau di malamnya kah, dari Jumat itu baca sendiri. Kenapa begitu, Pak Ustaz? Karena kita tidak dapatkan dalil mesti melaksanakannya berjamaah. Kecuali
kita dapatkan orang-orang tersebut belum tahu tata cara membaca surat Al-Quran. Maka kita ajarkan bagaimana caranya. Ya. Dan saya sarankan, tolong ajarkan umat Islam ini membaca Al-Quran tidak mengkhususkan surat tertentu. Karena kita dapatkan, ikhwan, bukankah di hadapan para sahabat banyak orang-orang Majusi yang masuk Islam? Bukankah di hadapan para sahabat banyak orang-orang non-Islam yang masuk Islam? Bagaimana para sahabat mengajarkan mereka baca Quran? Tidak mengkhususkan dengan surat tertentu ketika mengajarkan baca Quran, tapi diajarkan dengan bentuk umum. Ajarkan mereka huruf hijaiyah, a, ba, ta, dan seterusnya. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika antum diundang dengan acara-acara yang tidak ada contohnya, acara yang mungkar, acara yang tidak bernilai ibadah, tolong diingat perkataan, bukan perkataan saya, tolong diingat perkataan para sahabat, salah satunya Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Rasulullah, ulama para sahabat, ulama para tabi'in, ulama umat Islam. Beliau katakan apa? Kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Berapa banyak umat Islam yang menghendaki, meniatkan ikhlas, meniatkan kebaikan dalam suatu acara yang dia kerjakan, dalam suatu amalan yang dia kerjakan, tetapi amalan tersebut tidak sampai kepada kebaikan yang dia inginkan. Kenapa tidak sampai? Karena dia tidak melaksanakan amalan tersebut dengan caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau ungkapkan kapan? Ketika beliau saksikan ada orang menunggu waktu iqamah dikumandangkan, qomat dikumandangkan. Orang-orang itu berkumpul di masjid dengan bentuk melingkar menunggu iqamah. Kemudian ada pemimpinnya ucapkan kalimat la ilaha illallah 100 kali. Maka orang-orang yang dikatakan begitu mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, sampai menunggu adzan iqamah dikumandangkan. Bertasbih sedemikian kali terus dipimpin. Maka ikhwan, mana yang lebih cerdas cara beribadah, kita atau Abdullah bin Mas'ud? Jelas beliau sahabat Rasulullah. Maka beliau itu tahu bagaimana cara mengucapkan la ilaha illallah ala Rasulullah. Beliau lebih tahu daripada kita. Beliau lebih cerdas, beliau lebih ikhlas, beliau lebih bersih hatinya. Tidak ada tendensi dunia beliau tatkala mengucapkan hal tersebut. Beliau lebih tahu cara mengucapkan subhanallah daripada diri kita. Tapi kenapa beliau berani mengatakan itu amalan? Tidak ada contohnya dari Rasulullah. Kenapa? Karena beliau tahu selama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kewajiban sholat. Kapan kewajiban sholat terjadi, ikhwan? Kapan kewajiban sholat terjadi? Kapan? Semenjak wafatnya ibunda Khadijah, semenjak wafatnya Ali bin Abu Thalib, kita dapatkan ada hiburan. Taib, sholat 5 waktu ini ada hiburan dari Allah kepada Rasulullah. Tatkala dua makhluk Allah, dua penopang dakwahnya Rasulullah dicabut ruhnya, Abu Thalib, Khadijah yang memberikan seluruh hartanya ikhlas di jalan Allah, membela Rasulullah. Ibunda Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal di tahun yang sama. Rasulullah sedih. Para ulama sejarah mengatakan apa? Ini tahun amul hazan, tahun bersedihnya Rasulullah. Maka tahun duka citanya Rasulullah SAW ini dihiburlah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ada syariat Isra dan Mi'raj. Pergerakan Rasulullah dari kota Makkah menuju Madinah, dari kota Makkah menuju Palestina, dari Palestina menuju apa? Sidratul Muntaha,
dalam pergerakan satu malam mendapatkan perintah salat 50 waktu salat. Dari 50 ini didiskon sampai kepada 5 waktu salat. Iya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha." Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka di sisi Allah dia mendapatkan 10 yang semisal itu kebaikan. Antum mengerjakan 5 waktu salat, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, di hadapan Allah ini seakan-akan 50 waktu salat yang kita jaga. Maka ikhwan, jangan pernah kita remehkan salat satu waktu. Kenapa? Karena satu waktu kita kerjakan seakan-akan kita mengerjakan 10 waktu. Sekarang Rasulullah SAW mengerjakan sholat dari semenjak itu. Malaikat Jibril datang setiap pagi, setiap waktu-waktu sholat, mengajarkan tata cara sholat kepada Rasulullah SAW. Selama 2 hari 2 malam didatangi malaikat Jibril untuk mengajarkan bagaimana cara sholat subuh, bagaimana cara sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Timbul pertanyaan apa? Ketika sholat ini diajarkan kepada para sahabat, betul tidak? Ikhwan, bukankah Rasulullah itu setelah mendapatkan syariat sholat 5 waktu, ada para sahabat yang diajarkan sholat 5 waktu, betul tidak? Di Makkah, betul itu. Ya. Apakah Rasulullah ketika menunggu antara adzan dan iqamah mengajarkan ucapkan la ilaha illallah 100 kali? Tidak ada dalil. Ucapkan subhanallah 100 kali? Tidak ada dalilnya. Ucapkan la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar dan seterusnya 100 kali? Tidak ada. Maka pantas Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu warda berani mengatakan itu amalan tidak nyunnah. Karena Rasulullah melaksanakan sholat 5 waktu dari semenjak itu terjadi Isra Mi'raj sampai beliau mau meninggal dunia. Perjalanan sekitar kurang lebih berapa tahun? Kurang lebih 23 tahunan beliau berdakwah. Oh ikhwan, ini perjalanan yang tidak sedikit. Sekarang umat Islam berani melaksanakan suatu amalan, ritual. Oh ikhwani fillah, penuhi undangan saudara kita. Kalau tidak mengandung unsur yang diharamkan. Kalau mengandung unsur diharamkan, Ustaz, kalau kita sanggup untuk mengingkari kemungkaran tersebut, datangi dalam rangka mengingkari kemungkaran. Sekarang tadi saya katakan, ada seorang penanya dari Kendari. Saya tidak tahu antum atau bukan. Ustaz, saya mengingkarinya dengan hati. Rasulullah mengatakan apa? Man ra'a minkum munkaran. Barang siapa orang melihat kemungkaran, ikhwan, melihat kemungkaran, apa kata Rasulullah pertama? Falyughayyirhu biyadihi. Rubahlah dengan tangannya. Apa maksud para ulama? Kata Rasulullah ini maksudnya ubah dengan kekuasaan. Fa in lam yastati' fa bilisanih. Kalau dia tidak sanggup dengan kekuasaannya, artinya kalau dia tidak sanggup dengan tangannya, mungkin dia jabatannya rendah di depan orang yang melaksanakan kemungkaran. Antum ini wakil kelas, ini ketua kelas, kita wakil direktur, ini direkturnya. Kalau kita seperti itu posisinya, maka fabilisani, masih ada lisan untuk mengingkari kemungkaran. Kalau kita tidak sanggup, ingat sabda Rasulullah apa? Kalau kalian tidak sanggup, fa in lam tastati' fa biqalbi. Kalau kita tidak sanggup dengan lisan, kenapa? Mungkin jabatan kita lebih rendah lagi, maka dengan hati kita. Wa dzalika adhaful iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah iman yang paling rendah. Sekarang yang saya ingin ingatkan kepada ikhwan tersebut,
yang mengikuti acara-acara tertentu, kemudian dikatakan ingkarinya dengan hati, makan, senyum. Bagaimana itu? Padahal dia masih sanggup mengatakan, Pak, amalan ini ada contohnya enggak? Saya katakan, kayaknya ini saya dapatkan kata kiai, kata ustadz, kata bapak saya, kata ibu saya. Tidak pernah kita dengarkan kata Rasulullah, kata Allah. Tapi dikatakan kata ustadz. Ya. Kita katakan mana kata Rasulullah? Maka ikhwan di sini berkaitan dengan mengingkari dengan hati. Ini tatkala kita sudah tidak sanggup dengan lisan. Kalau masih antum sanggup dengan lisan, maka ingatkan dengan lisan. Fa ikhwani fillah, ini adab ataupun adab yang ke-8 dalam berukhuwah. Kemudian yang selanjutnya adalah menasehati saudaranya. Ya, tolong diingat, para ulama seperti Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau katakan, tolong bedakan antara an-nasihah wa ta'yir. Bedakan antara memberi nasihat dengan membuka aib. At-ta'yir ini membuka aib. An-nasihah adalah nasihat. Maka kita dapatkan, ya, para ulama salafus saleh, mereka katakan apa? Ketika ada orang berkata kepada para ulama kita, atuhibbu an yukhbiruka ahadun bi'uyubika? Apakah engkau suka kalau salah seorang itu mengabarkan kepadamu tentang aib-aib engkau? Apa kata ulama ini? In kana yuridu an yuwabbikhani fala. Kalau orang tersebut yang mengungkapkan aib-aib saya ini tujuannya untuk menjelek-jelekan saya tidak mau. Maksudnya apa? Kalau orang tersebut mengungkapkan aib kita, ya kawan, aib saya, aib antum dibuka dalam rangka untuk menjelek-jelekan diri kita, bukan untuk menasehati diri kita, maka kata para ulama, itu tidak saya mau, itu tidak saya sukai. Apa maksudnya ini? Maksudnya ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh saya tadi, perkataan Imam Ibnu Rajab. Bedakan antara nasihat dengan membuka-buka aib saudaranya. Kalau antum, kalau saya membuka aib saudara kita, saudara saya, saudara antum dibuka aibnya oleh antum, tujuannya untuk memberikan nasihat. Apa itu maksudnya, Bosan? Bukan niat kita untuk menjelekan. Ikhwan, bedakan, tolong bedakan. Ketika kita katakan aib saudara kita buka di halayak ramai, iya, ketika orang tersebut sebagaimana dicantumkan oleh Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ghibah. Betul? Ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Ya, hadis riwayat Muslim. Hadis ghibah, apa itu ghibah? Rasul mengatakan, atadruna mal ghibah? Para sahabat ditanya, wahai para sahabatku, tahukah kalian apa itu ghibah? Ya. Apa kata Rasulullah? Apa kata para sahabat? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Apa kata Rasulullah? Al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Kalian menyebut-nyebut aib saudara kalian dengan perkara-perkara yang saudara kalian itu membenci aibnya dibuka. Tapi mari kita lihat Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, diperbolehkan kita membuka aib saudara kita dalam 6 keadaan. Kita boleh menggibah, menjelek-jelekan saudara kita dalam 6 keadaan. Apa maksud Imam Nawawi?
dalam rangka menasehati. Bukan ada niat untuk menjelek-jelekan orang tersebut, tetapi dalam rangka menasehati dengan 6 kondisi. Saya ingin bacakan di sini. Yang pertama, at-tadallum. Apa itu at-tadallum? Mengangkat kedoliman seseorang yang mendolimi diri kita ke meja hakim. Atau kalau kita dalam lingkup lembaga, contoh di Yayasan An-Nur, misalkan di sini di An-Nur ini, kan Masjid An-Nur ini dinaungi oleh yayasan yang namanya Yayasan An-Nur. Ketika antum merasa didolimi oleh saudara antum sesama muslim di dalam konteks Yayasan An-Nur ini, misalkan antum masuk kategori staf An-Nur, maka serahkan pengaduan antum ketika antum didolimi kepada siapa? Kepada ketua Yayasan An-Nur di sini, yang mana konteksnya di sini siapa? Pak Nagib Hussein hafizahullah taala. Serahkan itu, adukan kepada diri. Apa jawaban dirinya? Itulah jawaban antum kepada konteks apa? Permasalahan antum dengan saudara antum di sini. Kalau antum di sini adalah konteksnya adalah staf Yayasan An-Nur. Yang dipermasalahkan adalah antum kalau bukan staf Yayasan An-Nur, itu jadi masalah. Ya. Antum jadi masalah. Ya. Membuka-buka aib orang yang ada dalam suatu lembaga, tapi antum buka aibnya, yang antum itu apa? Bukan apa-apanya di lembaga tersebut. Maka antum, kalau betul antum muslim, jaga mulut antum. Antum bukan apa-apa di lembaga tersebut. Diam saja. Kalaupun betul antum mau mengingatkan adalah ingatkan pemimpinnya, bukan membuka aibnya di halayak ramai. Ini pertama. Jadi ikhwan, diperbolehkan antum membuka aib saudara antum di depan pemerintah kita atau di depan pemimpin kita. Kalau antum misalkan dalam suatu lembaga, maka serahkan kedoliman saudara kita kepada pemimpin, bukan kepada orang-orang rakyat jelata. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, al-isti'anah ala taghyiril munkar. Menolong untuk merubah kemungkaran. Ya. Waradul asi ila shawab. Tolong ini diniatkan. Ketika antum membuka aib saudara antum, misalkan ada saudara antum yang rajin berhutang, ya, rajin mendolimi saudaranya, rajin memukul saudaranya tanpa ada dasar alasan yang benar, maka boleh antum membuka aibnya dalam rangka apa? Mengembalikan orang tersebut kepada kebenaran dengan dibuka aibnya, la'allahu yatadakkar au yakhsha, agar dia ingat itu adalah amalan aibnya, yang agar dia bertaubat dan melepaskan kedolimannya dari dirinya. Maka boleh mengingkari membuka aib orang dari saudara kita untuk mengingkari kemungkaran. Ini kata Imam An-Nawawi. Yang ketiga, al-istifta, meminta fatwa misalkan kepada ustadz. Boleh nggak? Boleh. Contohnya apa? Contohnya begini, ustadz, ada si fulan namanya ini sama ustadz ya, sama antum dengan ustadz, 4 mata misalnya. Antum mengajak ustadz berduaan saja membicarakan tentang orang lain, boleh ya, kepada ustadz tersebut untuk mencari fatwa dari ustadz tersebut, mencari hukum. Ustadz, bagaimana ini saya menghadapi fulan, boleh. Sebagaimana kita dapatkan pengaduannya siapa? Istrinya Abu Sufyan kepada Rasulullah untuk mendapatkan fatwa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, kita boleh membuka aib saudara kita kapan? Tahdirul muslimina minasyarr, agar umat Islam waspada dari kejelekan orang tersebut. Ini boleh, ya, ini diperbolehkan. Yang kelima, an yakuna mujahiran bi fisqihi wa bid'atihi,
orang tersebut yang aibnya kita buka lebar-lebar ketika orang tersebut adalah terkenal dengan perilaku kefasikannya, kemaksiatannya merajalela, koruptor di mana-mana, ya, mendolimi orang lain di mana-mana, menyebarkan kebid'ahan di mana-mana, maka boleh kita menyebut namanya dalam rangka untuk umat Islam berhati-hati dari perilakunya, dari perkataannya, agar kita tidak terjerumus dengan perbuatannya atau ajakannya. Kata Imam Nawawi, ini diperbolehkan, bahkan diwajibkan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, boleh kita menceritakan aib saudara kita dalam rangka apa? At-ta'rif, mengenal. Ya, contohnya apa? Kita katakan orang yang pincang. Kita sebutkan orang itu pincang. Kalimat pincang ini apa? Untuk at-ta'rif. Apa itu? Ikhwan, bukankah pincang itu aib? Betul tidak? Antum pincang aib tidak? Buta aib tidak? Kalau bukan aib, antum dipanggil, "Hei pincang." Enak gak dipanggil, "Hei pincang, hei buta"? Kan orangnya sakit. Nah, itu aib. Maksudnya di sini adalah kalimat yang keenam adalah, kata Imam Nawawi, boleh kita menceritakan aib seseorang untuk at-ta'rif, mengenal. Apa maksudnya? Dalam rangka bukan untuk menjelekan orang tersebut. Misalkan antum bertanya, "Akhi, Ustadz, siapakah yang tadi datang kepada Ustadz?" "Itu akhi yang pendek itu loh." Boleh nggak begitu? Boleh. Dalam rangka apa? Yang itu loh, yang kulitnya hitam. Boleh tidak? At-ta'rif, untuk mengenalkan antum. Bukan ada niat untuk menjelekkan kulitnya hitam, bukan. Bukan ada niat untuk mengatakan, "Oh itu pendek, itu tinggi, hina pendek." Bukan. Tapi untuk mengenalkan antum dengan sosok orang tersebut, itu boleh. Maka kita dapatkan, ya kawan, kita dapatkan para ulama kita ketika menyebutkan sosok para sahabat, contohnya Bilal. Para ulama tidak sungkan-sungkan untuk mengatakan Bilal itu kulitnya hitam. Kenapa? Abdullah ibn Mas'ud itu betisnya itu kecil. Kenapa? Karena mereka tidak meniatkan untuk menjelek-jelekan, tetapi agar kita kenal, oh Bilal itu sahabat, oh Bilal itu kulitnya hitam. Tenang Pale, kalau saya kulitnya hitam, tenang, Bilal juga hitam. Maksudnya begitu. Untuk menghibur kita, kalau antum ditakdirkan oleh Allah kulitnya hitam, tenang, yang penting imannya bening, ya. Kalau antum betisnya kecil, oh tenang, sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah ibn Mas'ud, beliau sahabat, betisnya kecil kayak saya, tenang, walaupun kecil, itu kalau ditimbang, kata Rasulullah, ketika para sahabat menjelek-jelekan betisnya siapa? Betisnya Abdullah ibn Mas'ud. Kata Rasulullah apa? Kalau itu ditimbang dengan cemetinya surga, oh jelas itu lebih besar, lebih berat timbangannya betisnya Abdullah ibn Mas'ud. Karena timbangan betis orang beriman itu berat dibandingkan cemeti yang berada di surga. Karena cemeti yang berada di surga belum pernah diuji oleh Allah. Kalau betisnya Mu'ad bin Jabal, Abdullah ibn Mas'ud sudah teruji oleh Rasulullah. Maka jelas lebih berat keimanannya betisnya Abdullah ibn Mas'ud. Pak ikhwan, inilah kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Aku qouli hada, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, kita buka forum diskusi dan forum tanya jawab, kami persilakan. Sambil menunggu, silakan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Ya. Adapun pertanyaan anak menyangkut tentang masalah pengajaran Al-Quran yang dibahas tadi, tentang masalah pengajaran Al-Quran yang dibahas tadi. Yang menjadi pertanyaan anak adalah bagaimana ketika kita mengajarkan kepada anak-anak itu surah-surah pilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah janganlah di antara kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Jadi di situ mesti kita hidupkan amalan-amalan sunnah, di antaranya adalah sholat lail ataupun tilawah. Yang menjadi pertanyaan Ustaz tentang masalah sholat 5 waktu, yang sholat sunat yang qobliyatan maupun yang ba'diyatan, apakah itu semuanya harus dikerjakan di rumah atau bagaimana Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Berkaitan dengan atau berkenaan dengan surat-surat pilihan atau mungkin masuk kategori ayat-ayat pilihan, ini tidak ada permasalahan, tetapi yang sangat dianjurkan adalah etikanya. Dianjurkan ketika kita mengajarkan kepada anak-anak itu ayat-ayat pilihan, coba merujuk kepada Quran terjemah. Apa yang saya maksudkan ini adalah seringkali ada realita ya. Misalkan ini Quran. Seringkali ada imam baca ayat, motong sana sini, sambung cerita yang satu dengan cerita yang lain setengah-setengah. Dia mungkin niatnya bagus, menghafal Al-Quran, menghafal ayat-ayat pilihan, menurut dia itu terbagus. Tetapi seringkali kita dapatkan, maka saya tadi anjurkan, kalau Anda ingin menghafal ayat-ayat pilihan yang nanti mungkin akan digunakan juga oleh anak-anak kita itu menjadi bacaan dalam sholat, usahakan ayat tersebut sempurna kisahnya, kalau itu tentang kisah. Karena terkadang ada orang menghafal Quran atau mendengar, sering kita dapatkan, kalau yang sudah hafal terjemahnya, sudah hafal artinya itu ayat, bacaannya tentang kisah Nabi ini disambung dengan Nabi itu, ujung-ujungnya kisah. Ini jelas tidak beretika kepada Allah. Karena Allah mengisahkan kepada kita, Allah katakan apa? Nahnu qasasna ahsanal qasas. Ya, nahnu qasasna 'alaika ahsanal qasas. Kami ini mengisahkan kepada kalian sebaik-baik kisah. Artinya ini dalam satu titik berkaitan dengan kisah. Allah mengkisahkan kepada kita dengan metode terbagus dan alur cerita terbaik. Sekarang kita robah-robah alurnya dengan alur cerita kita, potong-potong. Kisah Nabi ini ujungnya disambung dengan awal kisah Nabi ini. Oke, ini jelas tidak beretika kepada Allah. Maka tolong saya katakan, kalau kita belum tahu artinya, minimal merujuk kepada Quran terjemah. Ya, pastikan dulu. Karena guru itu digugu dan ditiru. Ya, antum itu dikatakan benar oleh murid antum, maka tolong ini etikanya seperti itu dan tidak dipermasalahkan. Karena kita dapatkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau rahimahullah berkatakan Rasulullah SAW kadang-kadang membaca ayat-ayat pilihan, tetapi beliau seringkali membaca apa? Satu surat ketika membaca dalam imam sholat. Ya, artinya kalau antum mau baca potongan-potongan ayat itu laksanakan sebagaimana Rasulullah SAW setelah membaca surat Al-Fatihah. Itu kadang-kadang. Jangan seluruh hidup antum hanya potongan-potongan ayat. Ya. Nah, ini berkaitan dengan etika yang bisa saya sebutkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Dan afwan, satu lagi saya
ingatkan, saya pernah dapatkan di sini ada buku saku, itu sangat disayangkan, ya, berisi tentang kumpulan ayat. Tetapi apa yang saya katakan disayangkan adalah buku saku tersebut diperjualbelikan dan dikonsumsi oleh orang-orang pecinta ilmu. Tapi sangat disayangkannya apa? Mencampur adukan ayat. Jadi kalau antum ingin mengajarkan ayat-ayat pilihan dari suatu surat, jangan digabungkan antara satu ayat ini dengan ayat yang lain, karena itu termasuk menyerupai karakter orang-orang ahlul kitab yang jelek. Apa itu? Kebiasaan ahlul kitab, yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Kebiasaan orang-orang ahlul kitab merubah-rubah posisi ayat dari ayat tertentu ditempatkan di tempat yang lain. Dan ini sama ketika antum dapatkan ya ikhwan, kumpulan ayat Al-Quran, ya, yang di situ ada surat Al-Fatihah, Al-Baqarah potongan, ayat kursi disambung dengan ayat yang lain, disambung lagi dengan ayat yang lain. Niatnya baik, caranya tidak baik. Maka tolong, tidak cukup kita beramal dengan melandaskan kepada kalimat, mengandalkan niat saja tidak cukup. Tapi tolong kalau antum mau menuliskan ayat, misalkan surat ini, sebelum ditulis ayat selanjutnya, tulis di situ surat tertentu ayat sekian, kemudian nanti disambung. Tapi tolong ingatkan kepada anak kita, anak didik kita, ketika mau menghafal jangan digabung itu. Bisa dipahami? Kalau antum mau mengajarkan ayat pilihan, jangan digabung itu. Ajarkan kepada mereka, hafalkan surat Al-Baqarah ayat 255 misalkan ayat kursi. Sudah, hafalkan mereka sampai ngelotok. Ingatkan mereka, kalau setelah baca Al-Quran surat Al-Fatihah ketika sholat, nah, boleh baca ayat kursi langsung. Kemudian selesai itu ruku. Begitu cara mengajarkan. Jangan langsung dilepaskan saja anak-anak kita begitu. Ya, nah nanti baru hafalkan lagi ayat yang lain. Mungkin ayat hutang. Ayat terpanjang dalam Al-Quran, satu lembar itu, satu halaman ayat hutang, satu ayat. Ya, silakan, misalkan, tidak masalah. Ya, ini yang saya ingatkan berkaitan dengan hal ini. Kemudian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan sholat sunnah yang kita kerjakan, yang kata Rasulullah SAW, afdolus sholah ba'dal fardhidah qiyamul lail. Seutama-utama sholat setelah yang wajib adalah sholat malam. Yang tadi antum sebutkan, jangan engkau jadikan rumah itu menjadi kuburan. Wala taj'aluha kubura, kata Rasulullah. Jangan engkau jadikan rumah itu menjadi kuburan. Solusi dari Rasulullah adalah dengan melaksanakan sholat sunnah. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Sholat sunnah itu yang dikerjakan di rumah, ini apakah secara mutlak ataukah secara umum? Wallahu ta'ala alam. Ana secara rincian ana belum tahu pasti manakah yang dikerjakan khusus oleh Rasulullah SAW dari amalan-amalan sunnah yang dikerjakan di rumah. Ya, artinya ana sampai saat ini baru memahami apa? Antum bisa mengerjakan sholat sunnah di rumah, sebagaimana kita dapatkan amalan orang sholat ketika tidak dilihat oleh manusia, seakan-akan dia mengerjakan 25 kali sholat dari amalan sholat yang dia kerjakan. Dan itu pernah dicantumkan oleh penulis yang bukunya dibagikan di masjid ini, 33 atau 25 sebab agar umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada dicantumkan hadisnya. Silakan dirujuk kembali kitabnya, ada di situ. Wallahu taala alam, saya tidak tahu amalan sholat sunnah. Artinya yang saya pahami secara umum, bisa antum kerjakan sholat sunnah di rumah, mau sholat duha atau sholat tahajud atau sholat yang lainnya. Wallahu taala alam. Masih ada?
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan, dalam salah satu hadis katakan bahwa salah satu di antara 3 golongan yang tidak dihisap di hari akhir nanti, salah satunya adalah orang yang tidak pernah meminta untuk diruqyah dan tidak pernah meruqyah. Yang saya tanyakan, apakah ini termasuk dengan ruqyah syar'i? Apa termasuk ruqyah syar'i? Iya. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya jika seseorang pernah mengatakan kepada keluarganya bahwa dia akan mewakafkan sebidang tanah, lalu seiring dengan berjalannya waktu, kemudian mungkin karena kebutuhan atau dan lain sebagainya, lalu dia membatalkan wakaf tersebut. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Ikhwan, berkaitan dengan ruqyah, ya. Ini dalam konteks hadisnya yang tidak dihisab, ikhwan. Setiap yang dihisab maka dia akan disiksa. Ada siksaan. Ya. Maka berbahagialah orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakternya adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Humul ladina la yastarqun, mereka orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Artinya jelas, ruqyah di sini ruqyah yang syar'i. Adapun ruqyah yang tidak syar'i sudah bukan bahasan di sini. Orang yang tidak meminta diruqyah dan orang yang tidak yaktawun itu apa? Pakai mikwah. Apa itu mikwah? Bukan mikwah yang hangat-hangat musim hujan. Mikwah itu adalah setrika. Ya, artinya dipanaskan. Ya, yaktawun ini adalah pengobatan zaman dulu yang konteksnya kekinian itu adalah konteksnya dengan konteks disesat, di laser. Ya, sebagian ulama beristihad dengan kalimat ini pun tidak keluar dari khilaf, ya. Kalimat di laser itu apakah masuk kalimat ini? Orang yang ketika sakit zaman dulu itu agar darah yang tertumpah dari tubuh kita cepat berhenti, maka dibakar. Samakan konteksnya dengan di laser. Mungkin Pak Amin, mohon maaf. Ini orangnya tidak meminta di laser. Ini sebagian ulama yang mengatakan di laser itu adalah makna kekiniannya yaktawun. Jadi orang tersebut pasrah, ya Allah sudah hentikan darah itu tanpa di laser misalnya, dengan cara yang lain. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Allah berserah diri. Jadi orang yang mendapatkan keistimewaan hal ini adalah orang yang sangat istimewa. Dia tidak dihisab. Apa itu dihisab? Tidak diperhitungkan amalannya. Pokoknya antum hidup di akhirat, dibangkitkan oleh Allah. Ketika amalan orang-orang itu sedang dihisab, antum tidak langsung masuk surga. Gimana tidak? Dan ya ikhwan, namanya dihisab itu berapa banyak itu orang? Itu yang mesti kita lihat. Berapa miliar, berapa juta miliar orang bergiliran untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu berapa lamanya masing-masing orang itu. Diperhitungkan amalannya, dihisab itu dihitung amalan kita. Dari semenjak kita balik sampai kita meninggal dunia dalam keadaan muslim atau tidak, itu dihisab. Maka orang yang tidak dihisab, subhanallah, kado istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Karakternya adalah tidak meminta diruqyah. Maksudnya apa? Kalau antum sakit, kemudian saudara antum meruqyah, meruqyah antum tanpa permintaan antum, konteksnya masuk kategori orang tadi tidak?
yang tidak meminta diruqyah. Antum minta tidak tadi? Tidak minta Pak Ustaz. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Rasulullah sudah mencontohkan dirinya. Ketika sakit, beliau diruqyah oleh Jibril. Ketika sakit, beliau alaihi salatu wassalam diruqyah oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa arda, tanpa permintaan beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Ini satu. Kalau tidak meminta, tidak apa-apa. Yang kedua, Pak Ustadz, dalam rangka meraih kado istimewa ini agar kita tidak dihisab oleh Allah, maka saya tidak akan pernah meruqyah diri saya. Perkataan begitu, perbuatan begitu boleh tidak? Itu kata Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid, yukhalifus sunnah, menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah mensyariatkan meruqyah diri kita. Bisa dipahami Pak? Meruqyah diri sendiri konteksnya tidak akan kelewat kado istimewa tadi. Itu apa? Kita tidak akan dihisab, itu tidak akan kelewat itu kado. Kenapa? Karena kita meruqyah diri kita sendiri, itu tidak meminta. Kita menuntut diri kita untuk meruqyah, itu tidak masalah. Ya, meninggalkan ruqyah itu yang dipermasalahkan. Baik. Jadi orang tersebut adalah orang yang meminta orang lain. Ya, kalau inisiatif tetangga kita untuk meruqyah kita, maka tidak masalah. Wallahu ta'ala alam shawab. Kemudian berkaitan dengan tanah wakaf, karena ada kebutuhan, saya pernah mendapatkan fatwanya Syekh Shalih Fauzan rahimahullah ta'ala, beliau katakan tidak boleh diambil. Kadang ada orang wakaf karena ada kebutuhan duniawi, tidak boleh diambil. Maka orang yang mau mewakafkan tanah ataupun mewakafkan apa saja, dia mesti memahami fikih wakaf. Ya, wakaf itu ditarik kembali ketika yang diamanahi wakaf itu tidak amanah. Adapun kalau wakaf tersebut tanah atau barang apa saja diwakafkan, apa artinya wakaf? Berhenti itu. Pemanfaatannya itu oleh kita berhenti, diserahkan kepada Allah, biar Allah yang mengembangkannya. Maksudnya begitu kata wakaf. Waqafa yaqifu qif, maka dalam ilmu tajwid ada istilah waqaf. Kita berhenti. Artinya kalau itu harta, kalau itu tanah, kalau itu uang masih dipegang kita, tidak diwakafkan, itu uang bisa kita belikan baju baru, bisa kita belikan handphone baru, bisa kita belikan mobil baru dan seterusnya, rumah baru. Tapi tatkala antum akadkan wakaf, maka antum berhenti untuk memanfaatkan. Walaupun antum itu waktu itu butuh, iya, karena itu urusan pribadi. Adapun wakaf adalah urusan umat, maka tidak boleh diambil kembali, kecuali antum akan serahkan untuk maslahat umat lagi. Antum ambil, kemudian antum serahkan kepada amanah orang lain yang amanah, yang terpercaya, kemudian antum akadkan lagi wakaf, maka tidak masalah. Adapun urusan ini, hutang-hutang tadi, bayar hutang pribadi, maka antum bisa mencari harta yang lain, kata para ulama. Justru begini caranya, ikhwan. Misalkan antum yang berwakaf, justru itu harta akan diserahkan kepada Allah dengan bentuk wakaf. Ketika antum terlilit hutang, jadikan ibadah wakaf antum itu, ini solusi dari para ulama, salah satunya Syekh Shalih Fauzan dalam fatwanya ini. Ketika antum berwakaf dengan tanah ini, jangan antum paksa menarik aset wakaf antum tadi, tapi niatkan kepada Allah, ya Allah, sekarang saya pailit hutang, kemudian itu tanah saya wakafkan karena Engkau. Niatkan bertawasul karena Allah dengan amal soleh antum tadi. Agar apa? Agar diberikan solusi ketika antum terlilit hutang. Bertawasul kepada Allah dengan amal soleh kita, yaitu cara satunya adalah berwakaf tadi. Kalau betul ya Allah, wakaf saya ini karena Engkau, maka berikan saya kemudahan untuk melunasi hutang saya. Ini boleh. Artinya pahala wakaf tetap berjalan, ya, melunasi hutang tetap kita serahkan kepada
Allah. Demikian, wallahu taala alam bissawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang ruqyah tadi, Ustaz, apakah umpamanya saya mengantarkan orang atau saya menyerahkan orang agar dia diruqyah, apakah saya juga terkena terhadap hadis itu sendiri? Misalnya Memberikan solusi kepada orang lain untuk kepada orang lain untuk diruqyah. Karena melihat dari beberapa gejala jangan sampai dia ada gangguan jin umpamanya, Ustaz. Makanya kita menyerahkan saudara kita untuk diruqyah. Apakah kita terkena dengan hadis itu? Yang pertama, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, beberapa hari yang lalu saya berjamaah di belakang imam, tapi Al-Fatihahnya berantakan, Ustaz. Yang saya dengar hanya Alhamdulillah dengan yang terakhir waladolin. Di antara tengah-tengahnya itu berantakan minta ampun. Dan saya tidak bisa mendengar apa yang dibilang. Pada saat itu saya keluar dari jamaah itu, Ustaz, dan saya menegakkan sholat sendiri. Setelah selesai mereka berjamaah, saya menegakkan sholat sendiri. Apakah itu solusi yang terbaik, Ustaz? Dan yang kedua, Ustaz, yang ketiga, pertanyaan saya yang ketiga adalah tentang hadis. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat, tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali kematian. Saya dalam konteks ini agak bingung, Ustaz, karena di situ adalah kecuali kematian. Padahal orang masuk surga itu kan mati dulu gitu, Ustaz. Apakah emang seharusnya hanya di situ tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali kematian, seperti itu? Saya minta penjelasan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Memberikan solusi agar orang lain diruqyah dengan menasehati seseorang untuk datang agar meruqyah langsung orang lain tadi, apakah kita termasuk orang yang konteksnya tidak dapat bonus hisab tadi, tidak dihisab? Kita katakan kalau begitu adanya, maka Rasulullah pertama kali yang kena, karena beliau yang mengajarkan kita untuk membantu orang lain meruqyah. Tidak, Pak. Insya Allah tidak akan. Bisa dipahami jawaban saya? Kalau itu masuk kategori tidak dihisab, bonus tidak dihisab itu tidak akan Allah berikan kepada orang yang memberikan solusi kepada orang lain untuk diruqyah, kena juga. Berarti yang pertama kali kena siapa? Rasulullah SAW. Karena beliau yang mengajarkan umat Islam untuk praktekkan ruqyah kan kurang lebih maknanya begitu. Tidak. Yang konteks hadis tadi adalah humul ladzina la yastarqun, mereka sendiri yang meminta. Bukan macomlangnya ruqyah gitu. Bukan sarana, bukan perantaranya yang diruqyah, tetapi dirinya sendiri meminta, ruqyahkan saya. Misalkan dia berusaha cari ustad, ada istilah di Indonesia ini BRC, Badan Ruqyah Center. Ini istilah ini, lembaga klinik ini banyak yang mengkritisi para ulama, menganjurkan untuk ditutup. Kenapa? Karena orang itu lebih tergantung dirinya, hatinya kepada tabib-tabib itu, kepada para peruqyah daripada kepada Allah. Maka itu lebih bagus dihapus saja, tidak dibuka. Jangan buka lembaga klinik ruqyah bagi saya, bagi anak, bagi antum semuanya, bagi kita semuanya. Ya, jadi jawabannya seperti itu, semoga dipahami. Allah Ta'ala alam shawab. Kemudian yang kedua adalah bacaan imam yang didengar hanya al-bidayah wan nihayah, yang pertama dan terakhir, tengah-tengahnya nggak jelas. Bagaimana solusi kita? Kita dapatkan fatwa Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Beliau katakan, ketika antum mendapatkan imam bacaan Al-Fatihahnya sudah tidak syar'i, tidak sesuai dengan hukum tajwid, ya, maka antum pantas untuk tidak menjadikan dia imam. Kenapa? Karena bacaan Al-Fatihah adalah rukun sholat. Dan rukun sholat, kalau ditinggalkan mau sengaja mau lupa, sholatnya tidak sah. Ya, ketika antum belajar rukun-rukun sholat, salah satunya adalah menghadap kiblat,
mengucapkan Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, itu adalah rukun salat. Baca Al-Fatihah rukun salat. Dan rukun itu adalah begitu rumusnya. Ketika antum tinggalkan sengaja ataupun lupa, maka orang tersebut ketika ingat mesti mengulang gerakan salat. Nah, sekarang konteksnya itu tidak lupa, itu sengaja imam tersebut, maka antum mesti mundur sebagaimana yang pernah dikerjakan oleh siapa? Sahabat Rasulullah yang diimami oleh SAW oleh siapa? Mu'ad bin Jabal. Yang mana Mu'ad bin Jabal sholatnya apa? Lama sekali. Kemudian pemuda tadi, sahabat yang menjadi makmumnya Mu'ad bin Jabal ketika sholat isya, apa kata sahabat tadi? Perbuatan sahabat pemuda tadi yang jadi makmum Mu'ad, dia langsung mundur sholat sendirian, menyempurnakan sholatnya. Dan itu yang antum kerjakan. Kenapa? Karena sahabat tadi yang menjadi makmumnya Mu'ad mendapatkan kok sholatnya lamanya ini. Rasulullah saja alaihissalatu wassalam tidak begini, maka sahabat tadi berijtihad untuk mengerjakan sholat sendirian. Dan itu tidak masalah, sah sholatnya. Demikian juga antum ketika imam tersebut, kata Imam Ibn Baz, ketika imam itu mengatakan merubah huruf dengan huruf lain, memanjangkan huruf yang panjang huruf tersebut sepertinya pendek, antum panjangkan, oleh imam tadi dipanjangkan yang pendek ataupun dipendekkan yang panjang, merubah huruf yang satu dengan huruf yang lain. Contoh, di sini bukan merubah lagi Pak ya, merubah, bukan merubah lagi, merubah, betul-betul merubah, karena tidak jelas apa yang dibaca, ya, maka jelas ini mesti kita ingatkan para jamaah di masjid itu. Kalau betul itu adalah imam tetap, imam rotib, imam yang tertib rutin dikerjakan, dijadikan imam, maka tolong galang masa untuk mengingatkan, menasehati takmir masjid, ya, agar menunjuk imam yang pantas untuk menjadi imam. Karena ikhwan, dosanya makmum ditanggung oleh imam dalam gerakan sholat, dalam bacaan sholat. Maka sebagai imam ini hati-hati, ya, sebagai imam mesti hati-hati, ya. Demikian, wallahu ta'ala alam shawab. Yang ketiga tadi, afwan ana tidak tulis tadi, hadis ayat kursi. Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salat lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Barang siapa orang yang menjaga bacaan ayat kursi, dia baca setelah sholat, tidak ada yang mencegahnya kecuali kematian. Artinya apa? Antara dirinya dengan surga, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang bisa mencegah antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Artinya antum ada jaminan dari Allah ketika orang membaca ayat kursi setelah sholat, antum tidak akan masuk surga kecuali antum harus mati dulu. Maksudnya gitu. Antum tidak tercegah dengan masuk surga kecuali antum mati dulu. Kenapa? Karena orang-orang yang masuk surga mati dulu. Begitu maksudnya. Paham tidak? Orang-orang yang masuk surga mesti mati dulu. Bahkan Nabi Isa akan muncul lagi kapan? Sebelum hari kiamat. Beliau juga akan meninggal dunia dan dikuburkan sebagaimana tata cara menguburnya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Disolatkan sebagaimana tata cara solat jenazahnya Rasulullah SAW kepada umat Islam. Itu Nabi Isa. Artinya mesti mati dulu. Ya, kecuali yang dikecualikan. Contohnya siapa? Para bidadari. Ya, Allah ciptakan para bidadari tidak pernah merasakan kematian. Baik. Antum kan bukan bidadara dan juga bukan bidadari. Baik. Ini maksudnya. Jadi ketika antum baca ayat kursi, ikhwan, maka tolong kalau antum mampu jaga. Kalau antum ditakdirkan ketika selesai sholat baca ayat kursi, antum yakin dengan bacaan antum kebenarannya, keyakinannya, kemudian antum meninggal, maka ada jaminan dengan hadis tersebut untuk masuk surga. Itu maksudnya, wallahu ta'ala alam shawab. Demikian, semoga bermanfaat. Dan sebelum saya tutup, di An-Nur insyaallah dibuka pendaftaran bagi yang mau disunat, ya. Silakan mendaftar, atau yang mau mendaftarkan
anaknya atau tetangganya yang belum disunat silakan. Dan ditutup di tanggal 28 Desember karena acaranya tanggal 29 Desember. Silakan antum umumkan. Dan ini kuota terbatas. Siapa dapat formulir dia yang dapat kesempatan. Ya. Kalaupun tidak, insya Allah di Mu'ad bin Jabal juga ada sunatan massal tanggal 21 kalau nggak salah. Silakan konfirmasi lagi. Tapi kalau di sini insya Allah pasti tanggal 29. Edisi laki-laki, bukan perempuan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.